Ambur-bokso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamaki Diwayona paracu dayat Om narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Adiyatyu astiakastit Om tuam siwah tuam dewa Iya suara param suara Warahma Wisnu asya rudarasya Warusah paryaki ratita Om papakaram apa sambawa Rahimam pundarya kaksir Sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasa dosa Permadat kesamam Om santi
Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Alih fungsi lahan di Bali berbahaya, Menteri ATR BPN tegaskan moratorium. Pemerintah harus adil dan konsisten dalam menerapkan aturan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid angkat bicara soal maraknya alih fungsi lahan di Pulau Bali. Terkait alih fungsi lahan, pihaknya menegaskan akan melakukan moratorium dan tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan di Indonesia, khususnya di Pulau Bali. Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron dalam acara Munas Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI) di Denpasar, Bali, Selasa 25 November 2025. Alih fungsi lahan di Bali menjadi salah satu yang berbahaya karena Perpres nomor 12 tahun 2025 mengatakan bahwa target LP2B itu harus 87% dari total LBS lahan baku sawah. Menteri Nusron mengatakan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B atau area sawah mutlak minimal 87% dari total lahan baku sawah LBS. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah RT RW Bali, LP2B hanya 62% dari keseluruhan LBS, sehingga LP2B di Bali masih jauh dari ketentuan perundang-undangan. Untuk itu, alih fungsi lahan akan dimoratorium sehingga tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan di Bali, khususnya dan Indonesia umumnya. Alih fungsi lahan sekarang kita moratorium. Sudah tidak boleh alih fungsi lahan lagi, apalagi yang LP2B, lahan pangan dan pertanian berkelanjutan mutlak tidak boleh dialih fungsi. Bali ini salah satu yang berbahaya. Kenapa? Karena Perpres 12 tahun 2025 mengatakan bahwa target LP2B itu harus 87% dari total LBS. Apa itu LP2B tadi? LP2B itu sawah forever. Sawah yang nggak bisa diotak-atik seumur-umur hidup jadi sawah. Kalau dalam bahasa ngajinya sawah kholidina fiha abadan. Pak, terkait lahan di dekat pantai Kelincing itu, Pak. Di Bali ini berdasarkan RT RW kabupaten kota seagregat itu LP2B-nya baru 62% dari total LBS. Jadi masih jauh. Sehingga ini Pemda, besok saya mau ketemu dengan Pak Gubernur sama Bupati Bali, akan tak tekankan bahwa yang lahan sawah sudah diubah RT RW-nya menjadi tidak sawah, harus dikembalikan menjadi sawah. Jika dilihat berdasarkan data BPS Bali pada tahun 2024, luas lahan baku sawah di Bali sebesar 64.474 hektar, sehingga LP2B seluas 39.973 hektar. Menteri ATR BPN akan bertemu Gubernur Bali dan meminta lahan sawah yang sudah diubah RT RW-nya menjadi aktivitas selain pertanian agar dikembalikan menjadi sawah. Sukma Bali TV. Pasca pembongkaran bangunan liar beberapa waktu lalu, Pantai Bingin di Desa Pecatu, Kuta Selatan akan ditata kembali. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Kabupaten Badung menganggarkan 20 miliar rupiah pada APBD tahun 2026 untuk mengubah wajah Pantai Bingin menjadi destinasi wisata baru. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa mengatakan untuk penataan Pantai Bingin dipasang anggaran sebesar 20 miliar pada APBD tahun 2026. Pantai Bingin akan diarahkan untuk menjadi destinasi wisata baru. Pantai Bingin akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti toilet dan tempat atraksi wisata. Namun untuk penataan jangka pendeknya, pihaknya telah meminta agar dibuatkan
akses sementara ke pantai untuk bisa dilalui wisatawan dan masyarakat. Sementara itu untuk pengelolaan tetap ada pada pemerintah dan desa adat bakal diberi persentase dari hasil pendapatan pengelolaan pantai. Langkah penataan Pantai Bingin dilakukan setelah turun langsung bersama OPD teknis untuk melihat mendengar aspirasi warga setempat dan menyaksikan langsung apa yang semestinya yang akan dilakukan di Pantai Bingin. Ade Arnawa berharap langkah penataan nanti memberikan manfaat pada PAD Kabupaten Badung dan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Yang memang kelihatan Pantai Bingin itu akan kita buat satu kawasan destinasi baru. Kawasan destinasi baru yang di dalamnya tidak menutup kemungkinan saya akan membuat tempat-tempat atraksi juga. Salah satunya misalnya seperti ada tempat pementasan kecap. Ini juga kita akan siapkan dari. Sebelumnya di Pantai Bingin dilakukan pembongkaran pada 21 Juli 2025 pada 48 bangunan ilegal yang melanggar peraturan tata ruang dan berada di lahan negara. Pembongkaran ini merupakan tindak lanjut dari surat perintah Bupati Badung dan dihadiri langsung oleh Gubernur Bali. Meskipun bangunan tersebut ilegal dan tidak berizin, pembongkaran ini memicu penolakan dari masyarakat dan pekerja karena mengancam mata pencarian mereka. Yana, Bali TV. Yayasan Dalam Gedong Ratih menegaskan komitmennya sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di 3 bidang utama, yakni keagamaan dan upakara, seni dan budaya, serta ekonomi kreatif. Seluruh kegiatan yayasan berlandaskan pada penerapan nilai-nilai Trihita Karana yang menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Upakara, yayasan menjalankan program-program sebagai wujud hubungan vertikal manusia dengan penciptanya, Ida Seng Yang Widiwasa. Melalui berbagai kegiatan spiritual dan serangkaian fasilitasi upacara, Yayasan Dalam Gedong Ratih hadir untuk mendukung kebutuhan umat dalam melaksanakan niatnya. Di bidang seni dan budaya menjadi ruang bagi anggota yayasan untuk menjaga dan mengembangkan adat serta budaya Bali. Di bidang ini diwujudkan dalam berbagai aktivitas yang mempererat hubungan harmonis dengan lingkungan dan komunitas, sekaligus menjaga jati diri budaya Bali di tengah perkembangan zaman. Di sisi lain, bidang ekonomi kreatif mendorong anggota yayasan untuk berkarya dan saling membantu dalam meningkatkan perekonomian. Melalui bidang ini, yayasan memberi ruang bagi anggota untuk mengembangkan kreativitas, membangun jejaring, dan menemukan peluang penghidupan yang lebih baik. Dengan semboyan mekarya lan mayatnya, Yayasan Dalam Gedong Ratih berupaya terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Bali. Tujuannya, masyarakat mampu memahami pentingnya perbaikan Buana Agung atau alam semesta dan Buana Alit atau diri sendiri di tengah dinamika kehidupan saat ini. Dalam prakteknya, konsep makarya lan mayatnya diterapkan melalui penyediaan fasilitas yadnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Yayasan Dalam Gedong Ratih menyediakan pawintenan massal dan matatah massal secara gratis sebagai bentuk pelayanan dan kemudahan bagi umat yang ingin melaksanakan upacara namun terkendala biaya maupun sarana. Dalam hal ini, umat yang mendapatkan pemargi rejeki dari mekarya dapat berkontribusi di dalam pelaksanaan niatnya untuk membantu umat yang terkendala di dalam pembiayaan dalam pelaksanaan niatnya, sehingga umat tetap dapat terbantu dan bagi semeton yang mendapatkan rezeki dan pemargi juga dapat ikut bayatnya, membantu sesama. Ini adalah bentuk pengejawantahan konsep makarya lan mayatnya secara faktual. Timbal balik yang didapatkan masyarakat itu banyak kemudahan dan tidak harus mahal. Kita bisa menyederhanakan dengan hal upacara yang paling kecil dan tidak mengurangi makna. Kadang-kadang kalau di Bali upacara itu identik dengan mahal. Zaman sekarang niki kan banyak sibuk orangnya bekerja kan. Dengan kesibukan bekerja akhirnya untuk motor tulung niki kurang. Di Yayasan Dalam Gedong Ratih niki kita sudah punya serati untuk bikin upakara niki. Lebih lanjut, Krisna Wijaya menyampaikan harapannya agar ke depan Yayasan Dalam Gedong Ratih dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meneruskan bukti keberadaan yayasan di tengah masyarakat dengan program membangun sebuah joglo dan galeri yang diproyeksikan sebagai pusat pelayanan spiritual bagi masyarakat termasuk wisatawan mancanegara. Joglo ini nantinya diharapkan menjadi tempat untuk pengewacekan, pengelukatan, hingga berbagai bentuk spiritual healing, sehingga masyarakat dari berbagai tempat dapat melaksanakan niatnya dengan nyaman, tenang, dan terpadu.
Selain itu, yayasan sedang melakukan pembangunan galeri terpadu sebagai pusat ekonomi kreatif dalam produksi VCO, permata dan pusaka. Hal ini menguatkan bidang ekonomi kreatif yayasan untuk memberikan edukasi dan mengajak masyarakat untuk selalu berkarya melalui pengembangan fasilitas ini. Ia berharap pelayanan spiritual dapat menjangkau lebih banyak orang, baik masyarakat Bali maupun dari luar negeri. Dari proses pengewacakan itulah kita bisa melaksanakan niatnya dengan lebih baik dengan beragam programnya. Yayasan Dalam Budong Ratih terus menegaskan perannya sebagai wadah pelayanan, pelestarian budaya, serta pemberdayaan masyarakat Bali. Hendra, Bali TV. Pemerintah harus adil dan konsisten dalam menerapkan aturan. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Amco, cat kayu dan besi. Semangat mengkuli kota Paris atot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, berkaca pada kasus pemberhentian proyek Lip Kaca Pantai Kelingking Nusa Penida Kelungkung, pelaku pariwisata sekaligus Wakil Ketua PHRI Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya berpendapat perlu adanya One Island, One Management atau satu pulau, satu pengelolaan pariwisata Bali. Dengan demikian, penataan dan pengelolaan pariwisata bisa dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh serta mengatasi masalah yang tumpang tindih. Bupati Kelungkung dengan memperhatikan 5 jenis pelanggaran yang sangat berat. Keputusan pemerintah Provinsi Bali untuk menghentikan secara permanen proyek pembangunan lip kaca di Pantai Kelingking Nusa Penida memantik beragam komentar, salah satunya dari pelaku pariwisata yang sekaligus Wakil Ketua PHRI Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya. Menurutnya, Bali harus menerapkan aturan yang jelas, termasuk terhadap investor yang ingin berinvestasi di Bali. Apalagi menurut Rai Suryawijaya, perintah pembongkaran proyek senilai 200 miliar tersebut dinilai terlambat di saat pembangunan sudah mencapai hampir 70%. Ya, yogianya memang Bali dikelola untuk pariwisata itu One Island, One Management, One Komando harusnya ya. Karena ada di lapangan ada kesulitan seperti yang terjadi di masalah lip di Kelingking ya, bit yang terjadi seperti itu. Jadi ini khawatir juga ke depannya kalau tidak ada aturan yang pasti, jadi ini investor pun akan enggan untuk berinvestasi karena begitu sampai udah mau finish baru kita ributkan. Saya yakin pariwisata Bali ini akan eksis selamanya sepanjang kita, jadi khususnya orang-orang Bali bisa selalu menjaga, merawat, dan memelihara adat istiadat, tradisi, dan budaya kita.
Meski demikian, dirinya tetap memberikan apresiasi terhadap tindakan tegas Pansus Terap DPRD dan Pemprov Bali serta diharapkan akan memberikan dampak output maupun outcome baik di kemudian hari. Sebab menurutnya memang ada beberapa aturan yang dilanggar oleh pihak investor seperti yang telah disampaikan oleh Gubernur Bali di hadapan para awak media. Namun demikian, dirinya juga kembali menegaskan penegakan aturan ini harus konsisten dan adil. Ari Wiratmaja, Bali TV. Wacana otonomi khusus atau OTSUS untuk pariwisata Bali telah menjadi perdebatan yang terus muncul, terutama karena ketergantungan Bali pada sektor pariwisata. Beberapa isu seperti overtourism, limbah, dan pelanggaran tata ruang telah mendorong kembali diskusi mengenai apakah otonomi khusus bisa menjadi solusi yang tepat. Pelaku pariwisata sekaligus Wakil Ketua PHRI Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya berpendapat perlu ada sinergitas berbagai pemangku kebijakan, baik pemerintah daerah dan pusat, asosiasi dan masyarakat jika wacana tersebut akan direalisasikan. Wacana otonomi khusus OTSUS untuk pariwisata Bali kembali bergulir. Pelaku pariwisata sekaligus Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan wacana OTSUS bahkan sudah santer terdengar sejak 15 hingga 20 tahun sebelumnya. Bali sebagai daerah yang tergantung dari sektor pariwisata dirasa perlu menerapkan otonomi khusus. Menurutnya beberapa kelebihan OTSUS tersebut juga memberikan keuntungan untuk pengelolaan pariwisata di Bali. Di antaranya, kewenangan lebih luas bagi pemerintah daerah, peningkatan PAD, perlindungan budaya, hingga terwujudnya konsep One Island One Management. Memang betul. Kalau kita bicara tentang OTSUS di bidang pariwisata, ini wacananya sudah mungkin sudah 15 tahun, 20 tahun yang lalu ya untuk OTSUS. OTSUS kelebihannya bisa kita lakukan kebijakan itu sendiri. Itu lebih gampang dan lebih fleksibel ya. Kalau bisa di OTSUS di bidang pariwisata. Kenapa demikian? Karena sampai kapanpun daerah kita, daerah Bali ini, kita sangat-sangat tergantung dari sektor pariwisata. Karena Bali tidak punya sumber daya alam seperti minyak, misalnya ya batu bara, emas atau nikel, tidak punya. Jadi satu-satunya adalah pariwisata. Nah, pariwisata yang kita bangun di Bali adalah pariwisata yang berbasis budaya, yang berkualitas dan bermartabat. Itu yang kita harapkan. Ya, untuk OTSUS ini tentu harus ada kesepakatan kita bersama, baik dari pemerintah dan juga harus diperjuangkan melalui wakil-wakil kita yang ada di pusat dan juga tentu harus didukung oleh masyarakat dan asosiasi dan stakeholder yang lain. Itu yang harus terjadi. Jadi pengelolaan kalau OTSUS ini lebih gampang lah. Karena kita lihat setelah adanya OSS, jadi One Single Submission ini, yang semuanya sebetulnya sungguh untuk untuk mempermudah investor yang masuk. Tapi kenyataannya di lapangan banyak kendala. Jadi ketika misalnya salah satu pengusaha yang ingin membangun properti di Bali sudah dapat apply melalui OSS, kemudian dapat NIB, ya, itu harus ada izin-izin selanjutnya yang harus dilakukan. Itu yang terjadi, harus ada, saya lihat di sini ada lack coordination dan juga komunikasi dan juga aturan-aturannya itu yang harus dilakukan. Ya, mudah-mudahan ya ke depannya tentu akan lebih baik. Saya yakin pemerintah Provinsi Bali dan juga kabupaten kota tentu sekarang lebih mudah lah untuk melakukan koordinasi dengan kepemimpinan Gubernur kita Pak Koster ya. Itu secara politis saya rasa akan lebih bisa lah memperjuangkan. Itu kembali tergantung pada kita, keinginan kita semua. Ya, yogianya memang Bali dikelola untuk pariwisata itu One Island, One Management, One Komando harusnya ya. Yang terpenting menurut Rai Suryawijaya, Bali sebagai salah satu tujuan wisata dunia
harus terus berbenah dan berevaluasi, terutama terkait masalah kemacetan. Selain itu, pariwisata Bali juga sudah saatnya dikelola merata menyasar kabupaten lain di Bali dan tidak terpusat di Bali Selatan, khususnya Badung. Ari Wiratmaja, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi didominasi kasus narkoba. Kejari Buleleng musnahkan barang bukti inkrah. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Buleleng memusnahkan barang bukti tindak pidana berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari sebanyak 52 perkara di akhir tahun 2025. Kegiatan ini merupakan pemusnahan periode ketiga sekaligus yang terakhir dalam tahun 2025. Kepala Seksi Kasih, Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Beni Kurniawan mengungkapkan pemusnahan dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah. Dijelaskan hingga pemusnahan pada periode ketiga yang merupakan terakhir pemusnahan barang bukti dalam tahun 2025 ini, perkara narkotika masih mendominasi. Jadi untuk periode kali ini sebanyak 52 perkara yang ada barang buktinya. Didominasi oleh perkara narkotika paling banyak. Tadi sudah dalam laporan saya kurang lebihnya ada sekitar 300-an gram ya. Jadi banyak juga. Terus dari awal tahun memang dari Januari 2025 sampai dengan November tahun 2025 ini memang didominasi oleh perkara narkotika. Selain itu juga ada beberapa tadi perkara dari Sedangkan barang bukti narkoba yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu-sabu, residu narkotika, dan alat pakai narkotika. Menurut Beni, dari bulan Januari 2025 hingga November 2025, Kejari Buleleng telah menangani 166 perkara. Diakui tiap tahun perkara narkoba memang selalu mendominasi. Yasri Yuli, Bali TV. Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Pelindungan dan Tradisi, sukses menggelar kegiatan Jambore Pemuda Adat 2025 yang diikuti 500 peserta dari desa adat yang ada di Bali. Kementerian Kebudayaan kembali menegaskan pentingnya peran pemuda adat dalam menjaga nilai dan identitas budaya di tengah gempuran teknologi dan modernisasi digital. Pesan itu disampaikan dalam penutupan kegiatan Jambore Pemuda Adat 2025 di Bali.
Pesan tersebut disampaikan pada kegiatan Jambore Pemuda Adat 2025 yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dari 21 hingga 24 November diikuti oleh 500 peserta dari 22 desa adat. Tanpa hadir staf khusus bidang sejarah dan perlindungan warisan budaya, Basuki Teguh Yuwono, Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Syamsul Hadi, Sekretaris Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Wawan, dan jajaran pejabat setempat. Peserta terdiri dari pemuda adat, pemangku adat, majelis desa adat, komunitas adat, lembaga adat, dan unsur pemerintah daerah. Para peserta begitu antusias mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya diskusi budaya, workshop produk kreatif, pertunjukan seni, dan pameran karya sebagai ruang inovasi dan kolaborasi pemuda adat. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa melalui virtual dan ditutup oleh Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan. Dalam sambutannya, Restu Gunawan menegaskan pemuda adat memegang peran strategis dalam melanjutkan napas kebudayaan bangsa, sekaligus menjadi benteng di tengah disrupsi teknologi informasi. Sebuah inisiasi yang cukup bagus, Jambore Pemuda, pilihan kata pemuda dan juga anak-anak muda sih saya kira sangat strategis di era saat ini, karena pemuda kita tentu banyak terkontaminasi dengan berbagai informasi, tapi program ini saya kira upaya kita bersama untuk memberikan asupan, informasi, pengetahuan kepada anak-anak muda kita semua. Jadi Jambore Pemuda Adat ini saya kira perlu diperluas, mudah-mudahan pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas juga akan terus melakukan upaya ini, karena pemuda adalah adalah orang yang paling depan dalam upaya melakukan pemajuan kebudayaan gitu. Restu juga menyebut bonus demografi menjadi peluang sekaligus tantangan menuju Indonesia Emas 2045, sehingga diperlukan pemuda yang kreatif, inovatif, dan produktif, namun tetap berpijak pada kearifan lokal. Antusiasme dan sambutan baik datang dari para peserta. Mereka menilai kegiatan ini memberikan manfaat besar terutama dalam memahami budaya dan cara menghadapi perkembangan teknologi modern. Di akhir kegiatan, Kementerian Kebudayaan memberikan apresiasi kepada 3 peserta terbaik dalam pembuatan video dengan memberikan dana pembinaan. Sebelumnya, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa melalui sambutan virtual menyampaikan penguatan nilai budaya menjadi kunci dalam membentuk generasi muda adat yang tangguh. Menurut Giring, Kementerian Kebudayaan berharap setelah kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan wawasan baru tentang penguatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan budaya, dan juga sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian nilai adat antar generasi. Jambore Pemuda Adat ini juga diselenggarakan bertepatan dengan penetapan kaldera Gunung Batur sebagai UNESCO Global Geopark, yang menjadi landasan penguatan regenerasi kepemimpinan adat plus tarian tradisi dan pengembangan kreativitas berbasis kearifan lokal. Tim Liputan Bali TV. KPK hormati keputusan Presiden rehabilitasi ex-Dirut ASDP. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat.
Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Semoga ajaran Dharma selalu menjadi penuntun kita semua untuk meraih kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan dalam hidup serta selalu berada dalam lindungannya. Sebagai perayaan atas kemenangan Dharma melawan Adharma yang dapat kita implementasikan sehari-hari dengan cinta kasih dan sukacita. Berbagi bahagia dengan pikiran yang jernih, hati yang suci, dan perbuatan yang baik. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Dharma selalu menjadi penuntun dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita maknai kemenangan Dharma melawan Adharma dengan mengukuhkan serada dan bakti untuk menabur benih kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kita semua. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, dan 2 terpidana lainnya. KPK menilai keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. KPK juga menampik jika keputusan tersebut akan menjadi presiden buruk bagi penegakan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi untuk 3 terdakwa perkara dugaan korupsi dalam proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero tahun 2019-2022, yakni Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, serta Hari Muhammad Adi Caksono. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa 25 November menjelaskan keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden yang tentunya dilindungi undang-undang.
Asep juga memastikan keputusan presiden itu tak akan mempengaruhi dan menjadi presiden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski keputusan rehabilitasi tersebut dikeluarkan setelah Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memvonis ketiga terdakwa dengan masing-masing hukuman 4,5 tahun dan 4 tahun penjara pada 20 November 2025. Saat ini Asep mengatakan KPK masih menunggu surat keputusan pemberian rehabilitasi tersebut untuk memproses langkah selanjutnya. Bagi kami itu bukan merupakan presiden buruk karena ini berbeda ya. Tadi kami bisa sampaikan bahwa yang menjadi tugas kami itu adalah sudah selesai baik secara formil, pembuktian secara formil maupun secara material. Nah, perlu dibedakan terhadap hasil terhadap putusan itu kemudian saat ini diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut gitu ya. Bisa dipahami Mbak. Ketika masih ada di persidangan itu adalah lingkupnya kami. Di situ ada penuntut umum yang mewakili masyarakat dan juga KPK, kemudian juga ada terdakwa dan ada pihak kuasa hukumnya yang mewakili terdakwa atau membela terdakwa, kemudian ada majelis hakim, seperti itu. Nah, setelah diputuskan itu selesai, seperti itu. Diketahui Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi untuk ex-direktur utama PT ASDP, Ira Puspadewi, dan 2 terdakwa lainnya, yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono. Pemberian rehabilitasi tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad, didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Jakarta pada Selasa malam. Dasko mengatakan rehabilitasi ini disetujui Presiden setelah DPR menerima banyak aspirasi masyarakat dan melakukan kajian hukum atas perkara yang sudah memasuki proses penyelidikan sejak Juli 2024 lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat. Kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Juli Suwarte dan Ketut Sumadias melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada beras nasional dan menghentikan setiap upaya impor yang bertentangan dengan kebijakan negara. Hal tersebut disampaikan menyusul temuan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang Aceh yang dilakukan tanpa izin pemerintah pusat. Dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada beras nasional dan menghentikan setiap upaya impor yang bertentangan dengan kebijakan negara. Hal ini disampaikan menyusul temuan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang Aceh yang dilakukan tanpa izin pemerintah pusat. Menteri Amran menegaskan bahwa pemerintah akan menghalau segala upaya untuk mengimpor beras, apalagi jika itu dilakukan secara ilegal. Ia juga menekankan tidak ada alasan Indonesia mengimpor beras. Stok Indonesia saat ini dalam posisi yang sangat kuat.
apalagi proyeksi produksi beras di tahun 2025 mencapai 34,77 juta ton berdasarkan data BPS. Kebijakan larangan impor beras juga dilaporkan berdampak pada penurunan harga beras dunia. Insya Allah tanggal 31 Desember jam 12.00 kalau tidak ada aral melintang 30 hari lebih 40 hari ke depan Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan ini adalah dari target 4 tahun, tapi kita capai insya Allah 1 tahun. Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden. Pertama kami ditarget 4 tahun, kemudian setelah 21 hari berubah menjadi 3 tahun, dan setelah 45 hari berubah menjadi 1 tahun. Berkat dukungan penuh dari segi regulasi, kemudian pembiayaan, alhamdulillah kita bisa capai dalam waktu singkat. Kemudian yang kedua, rencana kita akan membangun di hulu adalah Dari Jakarta, Julius Walter dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Syarif Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senin 24 November 2025. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto tersebut dinyatakan digelar secara tertutup setelah dipastikan memenuhi quorum. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 24 November 2025. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto tersebut berlangsung secara tertutup dan membahas berbagai aspek penguatan pertahanan negara. Dalam keterangan pers seusai rapat, Menhan Syafri Syamsuddin menyampaikan bahwa pembahasan dalam raker bersama Komisi 1 DPR difokuskan pada penggunaan, pembinaan, dan pembangunan kekuatan TNI secara menyeluruh. Menhan menjelaskan pembangunan kekuatan TNI perlu dilakukan secara optimal, termasuk penguatan TNI Angkatan Darat melalui penambahan batalion guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, keberadaan industri strategis nasional yang berperan besar terhadap kedaulatan negara juga membutuhkan dukungan sistem pertahanan yang kuat, baik di matra darat, laut, maupun udara. Menhan Syafri juga mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk menyiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan ini nantinya akan difokuskan pada misi kemanusiaan serta rehabilitasi infrastruktur di daerah terdampak konflik. Terkait hal itu, Menhan mengungkapkan Komisi 1 sebagai partner kerja Kementerian Pertahanan memberikan respon positif atas berbagai rencana tersebut. Bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional, agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Kita sudah menetapkan 3 center gravity yang harus kita jamin faktor keamanannya dalam rangka menunjang kegiatan baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi serta pembangunan, di mana 3 center gravity itu adalah yang pertama Jakarta sendiri. Kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat, baik dari pengamanan pantai maupun pengamanan udara serta pengamanan di darat kita lakukan. Kemudian center gravity yang kedua adalah Aceh. Sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian center gravity ketiga adalah Papua. Kita akan menempatkan pasukan di Papua dan menerapkan satu metode yang kita sebut smart approach, di mana antara soft approach, pendekatan teritorial, dan hard approach, yaitu operasi taktis, kita gabungkan sehingga
kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama. Namun demikian, dalam rangka kita menjaga kedaulatan, kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak oleh orang, sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan melanjutkan kewaspadaan terhadap kemungkinan ancaman taktis yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran kehidupan sosial masyarakat dan juga kegiatan pembangunan yang ada di Papua. Julius Warte dan kita semua dihasil melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan persiapan jelang Puja Wali Pura Dalam Sakenan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Untuk mewujudkan kelungkung yang unggul dan sejahtera dengan spirit Gemasanti, tidak boleh lagi ada anak yang terlahir kurang gizi atau stunting. Kita harus cegah bersama. Ayo, mulai dari sekarang. Pernikahan dan kehamilan harus direncanakan. Penuhi asupan gizi yang seimbang untuk anak, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Jaga sanitasi dan kesehatan lingkungan. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Pemirsa, menjelang upacara Puja Wali di Pura Dalam Sakenan yang puncaknya tepat jatuh pada Hari Raya Kuningan, berbagai persiapan telah dilakukan kerana pengempon dan umat memasang wastra dan segala perlengkapannya. Kegiatan ngayah di Pura Dalam Sakenan telah berlangsung sejak 3 hari sebelum Puja Wali. Pura Dalam Sakenan di wilayah Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan merupakan salah satu pura bersejarah dan penting bagi umat Hindu di Bali. Menjelang Puja Wali yang jatuh pada Sabtu Kliwon Wugu Kuningan, berbagai sarana dan prasarana telah disiapkan. Persiapan juga telah dilakukan seperti pembersihan pura, pemasangan wastro pelinggih, tedung dan umbul-umbul. Pemangku Gede Pura Dalam Sakenan, Jero Mangku I Gusti Ketut Lengur menyatakan, sebagai pengempon pihaknya telah menghias pura ini. Rangkaian Puja Wali adalah pada hari Jumat atau penampan Kuningan sore harinya, ide bertara tedun atau datang ke pura yang berasal dari berbagai desa adat seperti Pemogan, Kepaon, Suwung, Sanur Indaran, Serangan, dan Kesiman. Puncak Puja Wali saat tumpak Kuningan akan nyejar selama 3 hari mulai tanggal 29 November dan mesinap Selasa 3 Desember. Nerangang dersoriki nemuan ukur Kuningan. Pemagi upacara ngawit ling manggit yang sampun nias pelinggih di berada sami ing dalam Sakenan. Puncak karya duwi riki di Sakenan nemuan ukun Kuningan. Pemagin upacara di berada tedun nemuan ukun Kuningan sampun mulai riki tedun berada ring hari Jumat sampun ane iring tiang nyungsung ring Persamaan Agung dalam Sakenan.
Bersamaan Puja Wali di Pura Dalam Sakenan juga berlangsung Puja Wali di Pura Pesamuhan Agung Sakenan. Pura ini baru selesai direnovasi dan perbaikan semua pelinggih, balai pesandakan, balai pemunggah, dan balai kulkul. Semua perbaikan ini mendapat bantuan dari Pemkot Denpasar dan telah diplaspa 11 November lalu. Ring Punsung Pura, niki wenten Pura Dangin Pesamuhan Agung. Sami niki sampun pelinggih sami meru tajuk sampun membecik ang ring pengpon pura kalau niki saking pemerintah Kota Denpasar niki matur medana punya ini becik ang saken niki pura saken niki ketiga sakenan Pesamuhan Agung susun wadon duen Raja Badung ane titiang isen ni sakenan dados pemangku kayang kemangkin. Dalam Puja Wali kali ini diprediksi banyak umat sedharma akan berdatangan untuk tangkel ke Pura Sakenan. Pihak pengempon dan pengayah telah mempersiapkan antisipasi dengan antrian dan sarana parkir kendaraan yang memadai bagi pemuda yang diperkirakan berduyun-duyun datang pada puncaknya pada Hari Kuningan dan Umanis Kuningan. Winata Bali TV. Ratusan umat Hindu Kota Tangerang yang bekerja sama dengan SDHD menggelar kerja bakti Ngaturang Ayah dalam rangka menyambut Puja Wali ke-64 Pura Agung Kertajaya Tangerang pada 3 Januari 2026 mendatang. Ketua SDHD Banjar Tangerang, Imade Suwarte mengatakan kegiatan kerja bakti tersebut bertujuan untuk memperindah dan mempercantik pura sehingga karya Puja Wali berjalan lancar dan sukses. Berlokasi di Pura Agung Kertajaya Tangerang, ratusan umat Hindu Kota Tangerang menggelar kegiatan Ngaturang Ayah kerja bakti sambut Puja Wali yang ke-64 Pura Agung Kertajaya Tangerang. Kegiatan Ngaturang Ayah diantaranya merapikan atau memangkas tanaman, memasang tenda, menyiapkan sarana uparangga upacara, membuat tirta, dan lain-lain. Ngaturang Ayah adalah memberikan atau mempersembahkan tugas sebagai bentuk bakti tulus tanpa pamrih, terutama dalam konteks sosial dan keagamaan masyarakat Hindu. Kegiatan ini merupakan kewajiban sosial yang dilakukan secara gotong royong di Pura. Ketua SDHD Banjar Tangerang, Imade Suwarte mengatakan, kegiatan kerja bakti bertujuan untuk memperindah dan mempercantik Pura sehingga karya Puja Wali berjalan lancar dan sukses. Dalam rangka Puja Wali ke-64 yang jatuh pada tanggal 3 Januari 2026, kita mengajak umat Hindu pengempon Pura Agung Kertajaya Tangerang untuk ngayah bersama pada hari ini. Kita bersih, arahnya bersih untuk menyiapkan supaya pada saat Puja Wali benar-benar pura kita asri, bersih, rapi gitu. Jadi itu arah kita supaya nanti semuanya berjalan dengan baik gitu. Untuk tikaran Puja Walinya karena Puja Wali nanti pas purnama, ya kalau di Bali kan disebut Puja Wali nanti, sehingga kita tingkatnya kita naikkan satu tingkat, jadi karena standing Madhyama, jadi Madhyal seperti itu. Dan juga ada rencana untuk pembintaran calon pendeta, karena terus terang pendeta kita saat ini sangat terbatas, ada yang kondisinya sehat, ada 6 pendeta, sedangkan umat Hindu di Tangerang ini jumlahnya lebih dari 500 kakak, sehingga kesulitan dengan jumlah pendeta segitu untuk melayani umat yang sebanyak ini. Seperti diketahui, puncak karya Puja Wali yang ke-64 Pura Agung Kertajaya Tangerang jatuh di tanggal 3 Januari 2026. Terdiri dari 7 tempe, jadi tempe sudah kami bagi area-area kayanya mulai dari Utama Mandala, mulai dari Wancilan, Balegong, sisi sebelah kanan Utama Mandala. Jadi seluruh umat seperti yang disampaikan Bapak Ketua Banjar, hari ini mereka semua ngayah bersama-sama untuk persiapan Puja Wali ke-64. Jadi dan secara bersama-sama dengan riang gembira untuk menyambut Puja Wali ke-64 Pura Agung Kertajaya Tangerang. Dari Tangerang, Juli Suwarte dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madis Keden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.